Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyuni dengan NPMB 1023170. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai autopsi forensik, yang mana autopsi forensik ini merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu kedokteran, kehakiman, dan forensik. Autopsi forensik memiliki peranan penting dalam mengungkap penyebab kematian seseorang, khususnya pada kasus kematian yang diduga tidak wajar atau diduga berkaitan dengan tindak pidana. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian autopsi forensik. Apa sih autopsi forensik ini? Nah, jadi autopsi forensik ini adalah pemeriksaan medis terhadap jenazah yang dilakukan oleh dokter forensik untuk mengetahui penyebab kematian, waktu kematian, serta kemungkinan adanya tindak pidana. Nah, autopsi ini biasanya dilakukan pada kasus kematian tidak wajar, kematian mendadak, kemudian kematian akibat kekerasan, atau kematian yang mencurigakan. Tujuan utama dari autopsi forensik ini adalah membantu proses penegakan hukum dengan memberikan bukti ilmiah yang dilakukan oleh dokter forensik. Tahapan-tahapan dari autopsi forensik ini, yang pertama itu ada pemeriksaan luar. Pada tahap ini, dokter forensik akan memeriksa luka, memeriksa memar, kemudian memeriksa tanda kekerasan, memperhatikan kondisi pakaian dari korban, dan mengidentifikasi ciri-ciri daripada korban. Pemeriksaan ini penting untuk menemukan apakah ada tanda-tanda awal dari penyebab kematian. Yang kedua itu ada pemeriksaan dalam. Pada tahapan ini, dokter forensik melakukan pertama itu pembukaan rongga dada, pembukaan rongga perut, kemudian pemeriksaan organ tubuh. Dokter forensik akan melihat apakah terdapat kerusakan organ, pendarahan dalam, penyakit tertentu, atau tanda kekerasan dalam tubuh seorang korban. Yang ketiga itu ada pengambilan sampel. Setelah pemeriksaan dalam, itu dilakukan pengambilan sampel, yang mana contoh sampel yang diambil itu biasanya darah, jaringan tubuh, cairan lambung, urin, kemudian organ tertentu. Sampel ini akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah ada racun, obat-obatan, alkohol, atau zat berbahaya lainnya yang terdapat di dalam tubuh korban. Nah, pada tahap terakhir itu ada tahapan analisis dan penyimpulan. Pada tahapan ini, dokter forensik akan menggabungkan hasil pemeriksaan luar, menggabungkan hasil pemeriksaan dalam, dan menggabungkan hasil laboratorium. Kemudian dibuat kesimpulan mengenai penyebab kematian, cara kematian, waktu kematian. Nah, kesimpulan ini kemudian dituangkan dalam visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, apakah tujuan dari autopsi forensik ini? Jadi tujuan daripada autopsi forensik ini yang pertama itu menentukan penyebab kematian. Autopsi membantu mengetahui penyebab kematian secara pasti. Apakah karena kekerasan, keracunan, penyakit, atau karena kecelakaan. Yang kedua itu membantu untuk mencari bukti kejahatan. Autopsi dapat menemukan bukti penting seperti luka akibat kekerasan, racun dalam tubuh, dan apakah ada tanda-tanda pembunuhan. Bukti ini sangat penting dalam proses penyidikan. Kemudian yang ketiga itu untuk mengidentifikasi jenazah. Autopsi juga dapat membantu mengidentifikasi korban yang tidak dikenal melalui sidik jari, DNA, ciri fisik, dan gigi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, autopsi forensik ini merupakan proses pemeriksaan ilmiah terhadap jenazah yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab kematian serta membantu proses penegakan hukum. Autopsi forensik ini memiliki peranan penting dalam memberikan kejelasan terhadap kasus kematian yang masih diduga-duga, yang tidak diketahui pasti apa penyebabnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan adanya autopsi forensik ini, proses hukum dapat berjalan secara lebih objektif dan terbukti berdasarkan bukti ilmiah. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.